Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan dengan judul Mari Mengatasi Pencobaan dan Meraih Kerajaan Surga. Dalam perjalanan iman kita, yaitu di jalan padang gurun iman, kita menghadapi pencobaan setiap hari. Ada yang menganggap pencobaan itu bukan apa-apa dan mengatasinya, tetapi ada juga yang tersandung oleh pencobaan yang besar dan kecil lalu terjatuh. Sama seperti ini, pencobaan merupakan sebuah proses yang harus kita jalani di dalam iman sampai kita tiba di kerajaan surga. Jadi hari ini, saya mau kita bertekad untuk mengatasi segala pencobaan dan belajar melalui Alkitab, bahwa bukan hanya kita saja, tetapi nenek moyang iman kita juga sudah mengalami pencobaan. Kita harus menjadi orang yang tidak akan pernah menyerah atas kerajaan surga. Hari ini adalah hari Sabat, hari yang bahagia bukan? Pada hari ini, kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan dan bisa menumpuk berkat-berkat dari hari Sabat di kerajaan surga. Jika ada anggota yang kurang mengerti kegembiraan dari hari Sabat, saya akan memberikan sebuah contoh baginya. Misalkan, Anda sedang menabung uang di bank. Jika aku menabung 10 juta rupiah setiap hari Sabat, aku akan segera menjadi orang kaya yang memiliki 1 miliar rupiah. Dengan harapan itu, seseorang menabung 10 juta rupiah setiap hari Sabat. Dia menyerah atas barang-barang yang perlu dia beli, makanan yang dimakan, dan hiburan-hiburan yang ingin dinikmati, dan menyerah atas berbagai gaya hidup yang dinikmati orang-orang dunia untuk menghemat uang dan menabungnya ke bank setiap minggu. Bagaimana perasaannya ketika melihat bunga rekening, uang tabungannya terus bertambah. Beberapa hari yang lalu uangku 100 juta rupiah, tapi sekarang sudah mencapai 500 juta rupiah. Bagaimana perasaannya? Dari pandangan kita orang awam, dia pasti senang dan gembira setiap kali dia melihatnya. Itu sama halnya dengan kebenaran kerajaan surga dan semua hal rohani. Jika aku menumpuk berkat di surga setiap hari Sabat, seberapa banyakkah berkatku di surga? Makin banyak berkat yang ditumpuk, makin besar kesenangan kita. Kita bergembira. Bisakah aku ini masuk ke dalam kerajaan surga? Kita harus menyambut hari Sabat dengan gembira. Tetapi jika berpikir, ini sudah hari Sabat lagi. Jika kita menyambut hari Sabat dengan batin yang tidak begitu sukacita, hari Sabat ini tidak bisa menjadi berkat bagi kita. Bukankah begitu? Tidak lama lagi akan terbuka dunia rohani, kerajaan surga yang amat mulia dan cemerlang, yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, dan tidak bisa dibayangkan batin manusia. Hati kita harus deg-degan dengan memikirkan kemuliaan itu. Itulah sebabnya kita bersukacita karena bernyanyi dan gembira, karena menginjil hari ini. Jadi iman bukan lagi iman ketika itu menjadi kewajiban. Saat iman kita berpengharapan, itu dapat menjadi iman yang benar. Jika seseorang terus menyembah Tuhan karena kewajibannya, dia akan segera kehabisan kepercayaan dan pencobaan mendatangi orang seperti itu. Setan sangat pintar mengetahui keadaan jiwa manusia. Maka dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan membuat suatu keadaan yang memikat hati orang itu. Oleh karena itu Tuhan berfirman, harus mengatasi pencobaan. Menang dari ujian itu. Firman ini sering diberikan kepada kita di dalam Alkitab. Pencobaan bisa disebut sebagai ujian dan diartikan sebagai segala hal yang menghalangi jalan keselamatan. Dalam perjalanan kita ke kerajaan surga, semua hal yang menghalangi kita, seperti pekerjaan, manusia, keadaan atau suatu barang, semua itu adalah alat pencobaan. Saya sudah menggolongkan jenis-jenis pencobaan menjadi 3 golongan. Untuk saudara-saudari Sion bisa mengerti,
tentang pencobaan ini dengan mudah. Pertama, pencobaan atau ujian yang dikatakan di dalam dunia. Ujian di dunia adalah suatu tindakan yang dipakai untuk benar-benar mengetahui kualitas pekerjaan atau kemampuan manusia atau suatu hal. Dalam bidang pendidikan, ujian dilakukan untuk menguji kepandaian dan pengertian orang yang sudah belajar mata pelajaran itu, dan untuk memutuskan siapa yang berprestasi lebih baik dan siapa yang kurang dalam pelajaran itu. Lalu hal-hal apa yang diuji di dalam kehidupan iman kita? Seberapa setia dia terhadap Tuhan? Seberapa benar iman orang yang percaya kepada Tuhan untuk dihakimi dan dinilai dalam kehidupan iman kita itu? Ujian rohani diberikan oleh karena pencobaan dari dosa, menyerah atas kerajaan surga, dan mencari kemuliaan duniawi, kehormatan duniawi, kekayaan, kesenangan duniawi, dan kepentingan-kepentingan duniawi, dan akhirnya mengkhianati Tuhan dan menyerah akan kerajaan surga. Itulah bisa disebut ujian dan pencobaan di dalam iman kita. Kita tidak boleh jatuh ke dalam pencobaan ini. Di dalam Alkitab, ada ajaran-ajaran tentang pencobaan dalam iman itu. Pencobaan sudah ada dari zaman Adam dan Hawa di dalam Kejadian. Adam dan Hawa telah diuji, dan Abraham juga telah diuji. Ayub juga telah diuji. Dan bahkan Yesus juga sudah diuji. Orang Israel sudah mengalami apa setiap hari dalam kehidupan 40 tahun di padang gurun? Pencobaan. Bagaimana dengan kita sekarang? Orang Israel yang sudah hidup di dalam dunia bayangan selalu diuji dan dicobai setiap hari dan saat mereka berangkat dari Mesir sampai saat memasuki Kanaan. Pencobaan selalu diberikan kepada mereka setiap saat. Jika hidup mereka adalah sebuah bayangan, bukankah seharusnya ada ujian dan cobaan untuk kita setiap hari karena kita sedang berjalan di padang gurun iman? Sebagai kenyataannya, hanya ada satu jalan untuk kita bisa mengatasi semua pencobaan dan ujian itu. Jalan apakah itu? Jika kita menjaga iman kita dengan kokoh, pencobaan tidak akan pernah mendatangi kita. Ketika iman adalah kepastian, ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan mutlak, pencobaan sama sekali tidak bisa mendatangi kita. Walaupun pencobaan datang, itu tidak bisa bertahan lama. Namun ketika kita kehilangan iman, kita selalu memikirkan hal-hal jasmani dan hal-hal duniawi. Kita kehilangan semua harapan akan kerajaan surga dan iman terhadap Tuhan. Kemudian kita akan menyerah atas kerajaan surga, memalingkan muka kita dari ajaran-ajaran kudus Tuhan, dan kehilangan kegembiraan yang selalu kita peroleh dari kepercayaan kepada Tuhan. Keadaan yang membuat kita menyerah atas surga pasti akan datang. Jadi hari ini, saya mau kita semua mengingat jalan dan cara untuk mengatasi pencobaan itu yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk apa? Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Semua orang yang diam di bumi pasti akan dicobai. Bahkan jika sekalipun ujian kehancuran datang, kita dapat mengalahkan dan mengatasinya. Bukankah kita sudah diajarkan sebelumnya? Jadi sekarang, mari kita lihat seberapa cerdik dan manisnya pencobaan yang mendekati kita dengan melihat pencobaan di Taman Eden. Karena pencobaan yang mendekati sangat manis, semua orang sangatlah susah untuk mengatasinya. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular mulai menggoda dengan cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menggodai Hawa seperti ini. Adam dan Hawa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan selalu bahagia di dalam iman terhadap Tuhan. Tetapi suatu hari, setan mendekati Hawa secara diam-diam. Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tapi mulai memasang perangkap godaan. Maka Hawa berkata, tidak, kami boleh makan buah pohon-pohonan dalam taman ini, terkecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Iblis melemparkan umpan kepada Hawa dan mulai memancing dia dengan apa yang belum pernah dia pikirkan. Jadi kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Kenapa dia menyuruh jangan makan buah itu? Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak mau manusia lebih pintar daripadanya, karena itu dia menyuruh kamu jangan makan buah itu. Sebenarnya, kamu tidak akan mati walau memakannya. Ayo cobalah. Hawa melupakan saat dia bahagia di dalam Tuhan, tetapi hatinya tergoncang oleh perkataan setan. Dia tidak bisa fokus pada hal-hal lain. Karena terus memikirkannya, saudara-saudari, pencobaan datang dengan cara ini. Ketika dia melihat buah terlarang itu dengan pikiran sejenis itu terlihat bukan buah terlarang untuk dimakan, tetapi itu sudah mulai terlihat apa? Itu terlihat baik untuk dimakan dan sedap, dan menarik hati karena memberi pengertian. Dulunya dia bahkan tidak ingin mendekatinya. Tetapi pada saat itu dia mulai berpikir bahwa tidak apa-apa untuk menyentuhnya. Setan mengubah pikiran Hawa seluruhnya. Dari saat itu, dosa manusia dimulai. Oleh karena dosa itu, semua orang mewarisi dosa dan kemalangan dan kesialan besar datang bagi manusia. Saudara-saudari, inilah pencobaan. Berpikir aku pasti senang dengan ini. Itu hebat jika melakukan seperti yang dikatakan orang itu. Tuhan sudah berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi pencobaan itu sudah membuat Hawa mendengarkan perkataan yang bukan perkataan Tuhan, dan berpikir itu akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih kepadanya. Inilah pencobaan yang sudah dialami Adam dan Hawa. Akhirnya mereka sudah makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan jatuh ke dalam pencobaan. Jika mengikuti ujian di sekolah itu gagal. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam pencobaan dengan makan buah terlarang itu, mereka berbuat sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Mereka mulai takut kepada Tuhan dan merasa jauh dari Tuhan. Tuhan memanggil Adam, Hawa. Dulunya, mereka segera menjawab dan berlari kepada Tuhan dengan senang hati, "Ya Tuhan, saya di sini." Sekarang mereka terus bersembunyi, karena mereka takut dan tidak mau bertemu dengan Tuhan lagi. Mereka sudah mengetahui mereka berbuat salah di dalam batin mereka. Saudara-saudari, godaan mendekat sama seperti ini. Pencobaan akan membinasakan jiwa kita, dan akhirnya itu menggagalkan kita mencapai keselamatan dan kerajaan surga yang harus kita masuki. Apakah setan berjalan berkeliling tanpa alasan? Kenapa dia berjalan berkeliling? Dia berjalan berkeliling untuk membinasakan setidaknya satu jiwa lagi, bukan? Dia berjalan berkeliling untuk mencari orang untuk ditelannya. Melalui apa dia menelan jiwa? Melalui pencobaan. Oleh karena itu, supaya kita semua orang-orang kudus dalam iman tidak jatuh ke dalam pencobaan, Yesus telah mengajarkan sebuah doa. Apakah isi yang terkandung dalam doa itu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selanjutnya apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di antara banyak doa, kenapa Yesus mengajarkan kita tentang doa ini? Kita harus mengingat ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ada pencobaan pada waktu kita bangun, ada pencobaan waktu kita melakukan sesuatu, dan ada hal-hal yang mencobai kita pada waktu kita bersamaan dengan orang. Setan selalu berjalan berkeliling untuk mencari jiwa-jiwa dan membuat keadaan yang sangat baik untuk mencobai kita. Digodai untuk meninggalkan Tuhan, digodai untuk membuang kebenaran, dan membuat keadaan untuk kita menyerah atas kerajaan surga dengan kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi bagi semua orang-orang kudus dalam iman yang berusaha untuk mengatasi pencobaan, itu tidaklah menjadi pencobaan lagi. Maka kita semua orang-orang kudus di Sion di dalam Tuhan, bersukacita dalam kebaktian hari ini, dalam memuji-muji, dalam pertemuan dengan anggota Sion, dan dalam memberitakan Injil yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita bersukacita dalam segala hal, kita berada dalam keadaan rohani yang baik. Khotbah ini bukan hanya sekedar khotbah, tetapi melalui ini kita semua belajar firman Tuhan. Harus merenungkan firman-firman, walaupun sudah tahu itu. Namun, ketika kita susah mendengarnya, berpikir, kenapa khotbahnya terlalu panjang? Aku sudah mendengar khotbah ini kemarin. Aku tidak suka menonton video yang sama 2 kali. Jika pemikiran itu muncul di dalam kita, kita harus berpikir. Dikatakan bahwa setan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Apakah aku jadi sasarannya? Kecurigaan ini akan menjadi kenyataan. Jangan pernah membuat diri kita seperti itu, bukan? Di dalam Alkitab tertulis bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam pencobaan dan sebagai akibatnya mereka melahirkan dosa asal. Dosa asal manusia didatangkan oleh akibat kekalahan dari pencobaan. Jika kita memikirkan hal ini, kita cukup bisa mengerti bahwa pencobaan ini adalah hal yang jahat dan yang harus kita tolak dalam kepercayaan kita, bukan? Pencobaan membuat kita menyerah atas kerajaan surga dan mengkhianati Tuhan oleh karena kemuliaan dan kehormatan, kekayaan, kesenangan duniawi, dan dosa. Maka jika kita mulai berpikir, jiwaku sedang dibawa ke dalam pencobaan, aku tidak begitu merasa bersukacita akan memasuki kerajaan surga. Kita harus mengingatkan diri bahwa kita bisa menjadi salah satu jiwa yang sedang dicari setan, yang berjalan keliling seperti singa, yang mengaum-ngaum. Kalau begitu, bagaimana caranya Yesus telah mengatasi pencobaan dan bagaimana dia sudah menderita dan memikirkan akan pencobaan itu? Mari kita lihat adegan itu, Matius pasal 4. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus telah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Jika kita berpuasa 3 hari, tubuh kita lemah sekali sehingga tidak bisa bergerak. Namun Yesus telah berpuasa 40 hari. Maka kita bisa membayangkan kesakitannya pasti amat besar. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Engkau sangat lapar sekarang, bukan? Jadi, buatlah batu-batu ini menjadi roti dan makan. Lalu apa yang Yesus katakan? Dia justru memberikan suatu pelajaran kepada setan. Apakah kamu bisa berkata bahwa manusia hidup hanya dari roti saja? Hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah hidup yang sebenarnya. Lebih daripada ujian itu,
Sebaliknya, Yesus mengajarkan lebih lagi. Maka setan bingung harus melakukan apa. Lalu dia memberi pencobaan kedua. Kita baca ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan bukanlah sasaran untuk diuji dan dicobai. Apakah Tuhan bisa melakukan itu atau tidak? Tuhan bukanlah objek untuk diuji seperti itu, melainkan Dia yang harus kita percayai. Oleh karena itu, di dalam Ulangan pasal 6 tertulis bahwa kita tidak boleh menguji Tuhan. Semua orang yang menguji Tuhan sudah menghadapi kesialan pada akhirnya. Salah satu alasan utama bangsa Israel dibinasakan adalah mereka sudah menguji Tuhan. Tentang hal itu sudah ditulis di dalam banyak ayat Alkitab. Di sini juga Yesus berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat 8 kita baca, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku.'" Dengan kata lain, menjual jiwa Yesus. Ketika setan menawarkan segalanya diberikan kepada Yesus jika Yesus menjual jiwanya, Yesus menertawakan dia. Mengapa Yesus menertawakannya? Karena usul setan itu sangat konyol. Tuhan lebih banyak mengetahui ukuran dan nilai bumi ini, lebih dari siapapun di dalam alam semesta. Bumi ini sangat hina seperti setitik air di dalam timba. Jika sujud menyembah aku akan memberikannya itu semuanya. Dia bicara seperti itu dikarenakan sepertinya dia memberikan hal yang besar. Saya ingin Anda melakukan suatu hal sulit. Jika Anda melakukannya dengan baik, akan kuberikan permen. Saudara-saudari, bagaimana? Aku tidak mau. Gampangnya berkata, itu akan seperti ini. Jadi apa yang sudah dikatakan Yesus di ayat 10? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis." Dengan kata lain, jangan bicara yang tidak masuk akal. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudari, selama kita berjalan di padang gurun iman, sangat banyak pencobaan dan godaan seperti ini bisa mendatangi kita setiap hari. Melalui banyak hal, setan mencobai kita untuk menyerah atas kerajaan surga dan meninggalkan keselamatan. Itu sebabnya Yesus telah berkata di Matius pasal 23, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk, bukan?" Sangat banyak hal-hal yang seperti ini di bumi ini. Kadang-kadang ada orang yang menghalangi seperti itu. Kadang-kadang suatu keadaan, kadang-kadang suatu benda. Sebab ada beribu-ribu hal yang merintangi kita ke jalan kerajaan surga. Kita perlu memperhatikan bagaimana caranya Yesus sudah mengatasi pencobaan ketika Dia menghadapinya. Kita juga bisa mengatasi semua pencobaan jika kita menuruti ajaran-ajaran Yesus. Ketika setan menguji Yesus, Yesus berkata, makanan jasmani itu tidak begitu penting. Tetapi firman Tuhan, makanan rohani lebih berharga. Dengan ini, Yesus memberikan ajaran pertama kepada setan. Kedua, Yesus mengajarinya bahwa Tuhan bukanlah sasaran untuk diuji. Ketiga, mengajarkannya hanya Tuhanlah yang harus disembah dan makhluk lain tidak boleh disembah. Setan ingin sekali untuk disembah. Selama kita menjalani kepercayaan kita, jika terkadang kita mau dilayani anggota-anggota lain dengan berpikir, aku adalah seorang pendeta, aku seorang penatua, aku sudah bergelar dan berjabatan. Saudara-saudari, keadaan itu tidak baik. Kita harus menghormati satu sama lain. Jika kita mau menerima sesuatu dari orang lain,
kita harus menyadari bahwa keadaan jiwa kita tidak baik dan harus berdoa kepada Tuhan. Setan telah berkata untuk sujud menyembahnya, tetapi kita harus sujud menyembah siapa? Sujud menyembah Tuhan. Itu adalah ajaran dari Tuhan. Sembahlah hanya kepada Tuhan dan berbaktilah hanya kepadanya. Mengingatkan kita hanya Tuhanlah yang harus disembah, bukan kepada yang lain, bukan? Ditulis, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah Yesus mengatasi semua pencobaan setan itu, dia mulai memberitakan Injil. Ada tertulis bahwa hari pencobaan akan datang kepada semua orang yang diam di bumi ini. Maka itu pasti akan datang kepada semua orang. Kita harus mengetahui bagaimana caranya Yesus telah mengatasi pencobaan dan mengikuti contohnya. Mari kita baca satu firman lagi di Ayub pasal 1. Ayub seorang manusia yang memiliki iman yang sangat kuat. Ada yang berkata, iman Ayub sangat kuat, tetapi kenapa dia sudah diuji dan dicobai? Ketika iman Ayub masih kuat, setan iri pada dia dan terkadang mencobai dia. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Keluarga Ayub saling mengasihi. Anak-anaknya setia kepada orang tua, dan orang tua mengasihi anak-anak. Ayub merupakan sebagai suatu contoh kehidupan orang Kristen yang paling baik dan yang benar. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Pastilah ada alasannya. Tuhan selalu memberikan banyak harta benda kepadanya dan memberkati keluarganya untuk makmur. Maka Ayub percaya kepada engkau. Jika engkau memberikan suatu kesulitan kepada keluarga Ayub, dia akan segera mengkhianati engkau. Dengan demikian, setan mengusulkan sesuatu kepada Tuhan. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka Tuhan berkata, Ayub hambaku tidak mungkin begitu. Kita lanjutkan baca ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan berkata, Ayub hambaku tidak mungkin begitu. Tetapi jika kamu tidak percaya imannya, lakukanlah apa saja terhadap dia. Tetapi janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayat 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyeberang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Begitu pencobaan itu dimulai, dia mendapatkan beragam kerugian di sana-sini. Hamba-hambanya mati dan dia kehilangan harta bendanya.
Kabar buruk terus diberitakan kepadanya. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Hanya kabar buruk saja yang diberitakan. Tidak ada kabar baik sekalipun. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Anak-anaknya juga mati dan semua harta bendanya juga lenyap satu demi satu. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Datang tangan kosong, pulang pun tangan kosong bukan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudari, apa yang Anda pikirkan jika keadaan ini datang menimpa secara tiba-tiba di rumah Anda? Aku sungguh percaya Tuhan, namun kenapa keluargaku seperti ini? Kawanan domba dan penjaga-penjaganya juga dimakan habis oleh api dari surga. Anak-anaknya juga mati semuanya dan kehilangan semua dari harta bendanya. Meskipun begitu, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Maka wajarlah dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Ketika semua anak-anaknya berkumpul di dalam rumahnya, rumahnya roboh lalu mereka semuanya mati. Dia kehilangan semua harta dan kekayaannya dan hamba-hambanya juga mati. Saudara-saudari, bisakah berkata seperti ini? Setiap kali membaca kitab Ayub, dia sangat luar biasa. Sepertinya dia bukan seorang manusia di dunia ini. Kenapa Tuhan menuliskan hal-hal ini di dalam Alkitab? Di Roma pasal 15 tertulis bahwa Tuhan sudah menuliskan semua catatan itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, bukan? Dia memberikan firman ini agar kita memiliki iman seperti ini, bukan? Kita baca pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, yaitu imannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu. Itu tidak terjadi kepadanya. Terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Anak-anaknya mati dan kehilangan kepunyaannya. Masih memuji dan memuliakan Tuhan. Jika engkau merusak tubuhnya, perbuatannya pasti akan berbeda. Lalu setan membuat taruhan kedua kepada Tuhan. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Lakukan apa saja, jangan sentuh nyawanya. Tuhan yakin Ayub tidak akan berbuat seperti yang dikatakan setan. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kepercayaanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Masih bertekunkah engkau dalam kepercayaanmu kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan dan matilah, kata istrinya dan mendesak Ayub. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudari, bisakah berkata seperti ini? Aku sudah menerima sangat banyak berkat dari Tuhan sampai sekarang. Jadi tidak apa-apalah aku menerima yang buruk ini. Apakah bisa berkata seperti ini? Saudara-saudari, jika pencobaan datang, bacalah kitab Ayub ini. Ayub benar-benar luar biasa. Dia sangat menderita karena bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu dia menggaruk-garuk badannya dengan sekeping beling. Meskipun begitu, dia masih berkata, Tuhan sudah memberikan banyak berkat kepada kita, jadi tidak bisakah menerima yang buruk ini? Ayat 10 kita baca sekali lagi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hanyakah menerima berkat dari Tuhan? Bukankah menerima yang buruk juga? Walaupun itu terjadi, aku tidak pergi ke neraka, bukan? Bukankah seperti itu? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah keadaan yang sudah terjadi kepada Ayub. Pada akhirnya, Ayub mengatasi semua pencobaan itu. Di dalam pasal terakhir di kitab Ayub, kita bisa melihat Tuhan memberikan berkat-berkat kepada Ayub, supaya dia mempunyai lebih banyak anak-anak yang cantik daripada dahulunya, dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jika aku berada di dalam keadaan ini, apakah aku bisa berdiri di hadapan Tuhan seperti Ayub? Itulah sebabnya Tuhan percaya kepada Ayub seperti ini. Dengan iman Ayub itu menyenangkan hatinya. Kita harus memiliki iman dan tingkah laku yang bisa mengatasi semua pencobaan dan memasuki kerajaan surga. Ayub bersukacita dalam kehidupannya, walaupun kesakitan datang, kesulitan datang, penderitaan datang, dan pencobaan datang kepadanya. Maka setan melakukan apa? Dia tidak bisa mencobanya lagi. Meskipun dia menyusahkan Ayub dan menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya, sekalipun semua keadaan di sekitarnya berubah menjadi menyakitkan, dia selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Tuhan sudah memberikan kepadaku sangat banyak berkat. Aku bisa menerima yang buruk ini juga. Apakah aku hanya mau diberkati, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ketika Tuhan memberikan berkat kepadaku, aku menerimanya. Dan ketika dia memberikan yang buruk, diterima juga. Terima kasih atas segala yang datang dari Tuhan. Apakah kita bisa berkata seperti itu? Ketika Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik, kita berkata, wah terima kasih Tuhan. Jika 1 hari atau 2 hari berlalu, kita segera lupa. Ketika kita diperlakukan dengan sedikit tidak adil, kita mulai bersungut-sungut. Inilah manusia. Tetapi melalui pelajaran dari Yesus dan Ayub, hari ini kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan pada waktu kita dibawa ke dalam pencobaan, supaya kita bisa memiliki iman yang benar. Mari kita baca Ulangan pasal 8. Ayat 1 kita baca. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan melakukan apa? Mencobai engkau. Tuhan telah membuat orang Israel berjalan sekitar 300 km jaraknya selama 40 tahun, supaya membedakan orang-orang yang layak memasuki Kanaan. Tuhan menguji mereka selama 40 tahun untuk mengetahui apakah mereka layak hidup di dalam Kanaan ataukah tidak. Hanya ada 2 orang di antara 600.000 orang laki-laki. Hanya kedua orang itu beriman untuk memasuki Kanaan. Apa yang harus mereka lakukan tentang seluruh perjalanan yang mereka lakukan di padang gurun selama 40 tahun? Mereka harus mengingat itu. Melalui contoh orang Israel jasmani, kita harus selalu memberi perhatian kepada firman-firman Tuhan selama kita berjalan di padang gurun iman.
walaupun ada percobaan apapun, supaya kita bisa menganggap hidup kita sebagai kebahagiaan dan kegembiraan di dalam firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Satu baju yang sama tidak usang selama 40 tahun. Itulah kekuatan Tuhan dan perhatiannya, bukan? Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dan dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tanah yang begitu indah ini melambangkan kerajaan surga yang abadi, bukan? Tuhan memberkati kita untuk kembali ke kerajaan surga, kampung halaman kita. Terkadang teman datang dan mencobai Anda. Terkadang orang tua, atau istri atau suami, atau anak-anak. Karena orang-orang di sekeliling Anda bisa mengalami banyak pencobaan dan ujian. Tetapi untuk menyelamatkan semua orang di sekeliling kita, teman, kenalan, sanak keluarga, saudara, dan rekan sekerja, kita harus selalu hidup menurut firman-firman Tuhan, bukan? Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk memberkati kita, baik pada waktu kita keluar maupun pada waktu kita masuk, bukan? Dan juga semua keadaan yang sudah terjadi di padang gurun selama 40 tahun adalah yang sudah dirancang dan yang dibuat oleh Tuhan. Jika setiap waktu di padang gurun selama 40 tahun adalah ujian, itu berarti setiap saat di padang gurun iman kita juga diuji. Kita seharusnya tidak terganggu oleh ujian ini. Maka apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada kita, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayub telah diuji bukan karena imannya tidak kuat. Terkadang orang yang beriman kuat juga bisa diuji. Dan terkadang orang yang beriman lemah bisa menjadi sasaran setan yang berjalan berkeliling. Karena dinubuatkan bahwa hari pencobaan akan datang kepada semua orang yang tinggal di bumi ini. Mari kita selalu mengikuti Tuhan kemana saja Ia pergi di dalam firman Bapa dan Ibu. Dan hanya memandang Tuhan dalam perjalanan ke surga ini sampai akhir. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.